Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas Bitcoin dari sisi technical analysis serta hubungannya technical analysis Bitcoin dengan DXY atau Dollar Index teman-teman. Dan tentunya faktor pendukung lain seperti Consumer Price Index atau CPI. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang tertarik, jangan lupa tonton video ini sampai akhir dan subscribe channel Uang Receh. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Uang Receh. Langsung saja kita masuk ke daily quote seperti biasa untuk hari ini. Uang Receh punya kata-kata yang cukup menarik teman-teman. Ketika kita tak lagi mampu mengubah sesuatu, itulah saat dimana kita ditantang untuk mengubah diri kita. Nah, di saat kita mengalami pandemi teman-teman, kita berubah banyak hal, mulai dari cara kerja, mulai dari cara bersosialisasi. Nah, tentunya hal itu bukan sesuatu yang mudah di awal untuk kita laksanakan. Tapi seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi sebuah kebiasaan teman-teman. Di sini bukan keadaan yang berubah, tapi justru diri kita yang berubah. Nah, dari quote Uang Receh yang hari ini bawakan, hampir kurang lebih sama teman-teman. Ketika kita itu udah nggak mampu untuk mengubah sesuatu, ada artinya diri kita lah yang harus berubah terhadap sesuatu itu teman-teman. Bukan tentang bagaimana seseorang itu bisa berubah, mungkin kadang kita yang harus menyesuaikan dengan orang tersebut. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk terlebih dahulu teman-teman ke data atau ke CPI yang akan digelar sekitaran tanggal 14 Februari tahun 2023. Nah, buat kalian yang sudah malang melintang di dunia bisnis atau investasi, ini termasuk data yang cukup penting teman-teman. CPI atau Consumer Price Index itu juga akan berimpact besar terhadap pasar teman-teman, terutama pasar stok atau pasar kripto. Nah, di sini untuk forecast CPI di bulan Januari untuk year on year-nya itu di kisaran angka 6,2%. Dan untuk bulan sebelumnya itu di kisaran angka 6,5%. Nah, jika forecast ini lebih tinggi nanti, realnya itu lebih tinggi ketimbang forecast, itu artinya akan berimpact buruk terhadap market stock ataupun market kripto. Nah, untuk CPI yang month of month-nya di bulan Januari sendiri itu forecast-nya di kisaran 0,5, untuk previousnya di angka 0,1, tapi minus ya teman-teman. Nah, harapannya di tanggal 14 sebelum CPI rilis, market pasti akan volatile yang cukup tinggi teman-teman. Nah, kita sebagai pemain trader atau kita yang berinvestasi jangka panjang, kita bisa memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil cuan lebih baik teman-teman. Nah, tinggal kita pahami candlestick-nya, polanya seperti apa. Nah, sebelum lanjut ke price action atau price action untuk Bitcoin, di sini Uang Receh akan bawakan terlebih dahulu untuk Dollar Index. Nah, kebetulan untuk hari ini Dollar Index cukup terkoreksi teman-teman setelah dia gagal atau belum mampu untuk menembus ascending channel-nya yang sudah Uang Receh buat sejak jauh-jauh hari ya. Ini kita lihat untuk Dollar Index itu belum mampu untuk menembus garis hitam yang sudah Uang Receh tandain di sini teman-teman. Tepatnya itu di kisaran harga 103.928, dan bertepatan dengan dia menembus itu, dia kena rejection yang cukup besar teman-teman. Nah, di sini hal ini dengan turunnya Dollar Index itu berimpact juga terhadap market kripto karena korelasinya adalah berbanding terbalik. Dimana kita melihat indeks itu naik signifikan, berarti untuk market stock sama market kripto dia akan mengalami koreksi yang cukup signifikan juga. Nah, dengan pelemahan Dollar Index untuk hari ini, Bitcoin cukup mampu merealisasikan di harganya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa analisis yang Uang Receh akan langsung bahas di price action untuk Bitcoinnya. Di sini Uang Receh pakai candlestick time frame harian. Untuk hari ini Bitcoin mencoba retest lagi teman-teman ke simple moving average 21, di mana simple moving average 21 cukup mampu menahan pergerakan Bitcoin itu kisaran sejak tanggal 5 Januari tahun 2023. Dan posisi kemarin sebenarnya udah retest yang pertama kali, dan untuk candle setelahnya langsung dibalikan lagi teman-teman. Artinya Bitcoin cukup punya power di saat dia menyentuh simple moving average 21.
Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk Bitcoin sekarang masih mencoba untuk retest lagi di simple moving average 21, tapi untuk ekornya sendiri belum murni close di bawah simple moving average 21. Nah, masih ada harapan untuk Bitcoin sebenarnya menentukan atau membalikkan lagi teman-teman. Artinya masih ada harapan untuk Bitcoin itu melanjutkan sesi bullishnya. Nah, untuk sesi bullishnya sendiri, jika Bitcoin mampu memaintain posisinya di kisaran harga 23.000 atau 22.800, yang titik itu juga sebenarnya berkaitan erat dengan fresh supply kita di kisaran tanggal 13 September tahun 2022, Bitcoin mampu untuk bertahan di area itu. Artinya ada posibilitas untuk Bitcoin itu meneruskan sesi bullishnya untuk mengejar ke kisaran harga 25.000 teman-teman. Kurang lebih di kisaran harga ini Bitcoin akan meneruskan untuk sesi bullishnya. Nah, kenapa di kisaran harga 25.000? Angka 25.000 itu tepatnya adalah confluence of resistance teman-teman. Dimana di angka 25.000 di situ juga ada simple moving average 200 untuk time frame weekly. Nah, di situ juga sebenarnya adalah titik resisten yang sampai saat ini Bitcoin belum mampu untuk menembusnya. Sebenarnya itu adalah titik resisten di mana Bitcoin itu pernah jatuh di kisaran bulan Agustus tahun 2022 teman-teman. Dan sampai saat ini Bitcoin belum mampu lagi untuk menembus ke area 25.000. Nah, posibilitas kedua yang uang receh khawatirkan, jika Bitcoin ini tidak mampu untuk mempertahankan posisinya di kisaran harga 22.800 sampai 23.000, ada kemungkinan Bitcoin akan mengalami koreksi wajar teman-teman. Dan titik-titik harga ini yang perlu kalian waspadai. Yang pertama, jika Bitcoin itu lolos dari fresh supply-nya di kisaran harga 22.500, dia ada kemungkinan untuk melanjutkan koreksi atau penurunan di kisaran harga 21.500 sampai 21.700 yang merupakan salah satu support yang cukup kuat teman-teman di daerah itu. Nah, jika Bitcoin kok masih belum bisa atau masih lolos dari kisaran supply sekitar 21.500, ada kemungkinan Bitcoin akan koreksi jauh lebih dalam lagi. Nah, kira-kira kemana? Di kisaran angka psikologisnya, yaitu di level 20.000. Bisa jadi ke angka 19.000 juga teman-teman. Nah, apakah kalau di angka 19.000 itu akan menjadi bottomnya Bitcoin untuk bulan ini? Nah, masih belum tentu juga. Kita masih tetap wait and see untuk candlestick-nya. Dan kemungkinan apa atau opportunity apa yang bisa kita ambil atau kita manfaatkan buat kita para trader di pasar derivatif teman-teman. Nah, sampai menunggu data CPI untuk rilis sekitar tanggal 14 Februari, kita harus tetap konsisten atau kita harus tetap menunggu peruntungan apa yang bisa kita manfaatkan di pasar spot ataupun pasar derivatif teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan pembahasan uang receh, bisa dibantu like, comment, dan subscribe teman-teman. Thank you for watching this video. See you on the next video.